Kalau misalnya ada yang menawarkan jabatan menteri, apakah mungkin Bapak akan terima? Bapak lebih prefer Anda Prabowo sebagai prajurit atau Prabowo sebagai politisi? Kiat Bapak itu apa sebenarnya buat Indonesia yang bersatu? Terima kasih Pak sudah menyempatkan diri di tengah kesibukan yang Bapak lakukan. Ini setiap hari seperti ini atau bagaimana? Enggak, rata-rata 2-3 kali seminggu lah. 2-3 Saya kali keliling seminggu. ke daerah ya. Apa sih tujuannya? Apa sih sebenarnya objektif dari itu semua? Saya merasa ada panggilan saya untuk membangunkan bangsa Indonesia melalui elitnya, ya, elit di pusat, Di daerah. di daerah. Elit artinya golongan pemimpinnya lah, ya, pemimpin politik, pemimpin ekonomi, pemimpin agama, pemimpin masyarakat, pemimpin pemuda, pemimpin pengusaha, untuk menyadarkan bahwa bangsa kita ini berada dalam kondisi model ekonomi yang menurut saya yang keliru, yang tidak mungkin membawa kesejahteraan bagi rakyat kita. Kita telah membiarkan sumber-sumber ekonomi kita tidak berada di tangan bangsa Indonesia lagi. Itu pertumbuhan sekarang itu adalah pertumbuhan yang didorong oleh konsumsi dan bukan produktivitas. Topik ekonomi itu akan menarik sekali. Saya akan lebih cermati lagi karena Bapak di tengah semua orang cerita tentang ekonomi modern gitu ya. Apakah itu tepat atau tidak terminologinya, tapi Bapak tetap mengusung konsisten mengatakan ekonomi kerakyatan. Tapi itu kita bahas nanti. Pertanyaan saya, ketika Bapak bergerak dari satu tempat ke tempat lain 2-3 kali satu minggu gitu, apakah itu merupakan bagian dari proses keinginan Bapak untuk menjadi presiden selanjutnya? Kalau kita ingin melakukan perubahan, kalau kita ingin melakukan koreksi, kita harus melakukannya dengan cara politik. Semua keputusan besar suatu bangsa itu keputusan politik. Kita sudah sepakat sebagai bangsa, semua keputusan politik harus melalui proses demokrasi. Karena itu, kalau saya ingin melakukan perubahan, saya harus melakukan perubahan itu melalui proses demokrasi. Berarti saya harus keliling ke rakyat, saya harus mendapat kepercayaan rakyat, mandat rakyat untuk saya bisa melakukan perubahan tersebut. Oke. Ya, keinginan jadi presiden adalah bagian dari keinginan melakukan perubahan itu. Di usia saya sekarang, saya tidak mau jadi pejabat apapun kalau hanya sekedar untuk menduduki jabatan itu. Tetapi kita hanya bisa lakukan perubahan dengan kekuasaan politik, dan kekuasaan itu harus diberikan oleh rakyat. Baik. Karena itulah saya keliling. Banyak orang yang sering kali mendengar pernyataan itu dari banyak orang gitu, dari tokoh-tokoh politik gitu. Pada akhirnya mereka kemudian dalam tanda kutip mempecudangi pemilihnya juga gitu, korupsi, kemudian berskandal dan lain sebagainya. Apa bedanya mereka dengan Prabowo? Saya kira begini, Anda tidak bisa mengambil berapa contoh dan Anda Generalisir. ya kan? oke. Dan kalau kita pakai logika Anda, ya lebih baik nggak usah aja ada Pemimpin. pemilihan. Bagaimanapun, setiap masyarakat harus memilih pemimpinnya. Biarlah rakyat yang memilih,
dan biarlah putra-putri terbaik yang menawarkan diri. Saya pernah baca dalam sejarah ya, ada suatu kesimpulan, suatu kisah yang mengatakan kita baru tahu kejujuran seseorang pemimpin manakala dia meninggal. Banyak juga potret yang ada di sekeliling kita, bagaimana atas nama rakyat, atas nama pengabdian, seorang yang tadinya jadi calon presiden, tidak berhasil jadi calon wakil presiden, terus jadi calon-calon lainnya sampai apapun lah, akhirnya jadi calon, yang penting saya jadi pejabat gitu. Pak Prabowo dengan Ibu Mega Ya. tidak terpilih di 2009 kemarin. Ya. Apakah itu tidak menjadi indikasi Bapak bahwa apakah Bapak disukai dan kemudian akan dipilih nantinya? Ya. Saya bertanya seperti ini karena begini Pak, banyak juga calon-calon yang tidak mawas diri, kok sudah tidak terpilih berkali-kali maju terus gitu. Jawaban Bapak seperti apa? Begini ya, kalau kita lihat dari satu segi yang negatif, mungkin kita ikuti jalur pikiran Anda. Kalau kita lihat dari segi positif, yang saya katakan tadi, benar, kita tentunya akan maju kalau kita mengukur diri kita dapat dukungan dari rakyat. Kalau kita sudah jelas tidak dapat dukungan dari rakyat, kita mau maju, itu namanya konyol, ya kan? Kadang-kadang juga kita harus sadar ya, hakikat dari politik itu adalah yang disebut banyak ahli the art of the possible. Ya kan? Art of possibilities. The art of the possible, seni daripada apa yang mungkin. Waktu kemarin itu memang saya mencalonkan diri sebagai presiden. Dibuatlah suatu peraturan yang dulu nggak ada. Ini bangsa ini Khusus buat Prabowo. Bangsa ini pandai untuk akal-akalan. Saya tidak mengatakan khusus Oke. untuk Prabowo, tapi dulu 2004 nggak ada peraturan, nggak ada undang-undang. Harus 20% kursi di parlemen baru boleh mencalonkan. Kalau nggak salah 2004 itu berapa itu? Ya. Mungkin 3% atau 5% kalau nggak salah. 5% ya? Ya. Hah? Ya. Waktu 2004, waktu saya mau 2009 waktu saya mau maju, dibuatlah 20% kursi. Ya kan? Nah, sebetulnya saya sudah berhasil. Saya buat koalisi Gerindra, P3 sama PAN. Kita bertiga, hitungan kita lolos 112 kursi. Ya. Ya. Ya, sekitar 20%. Bukan 20% persis. Ya. 112. Begitu pengumuman KPU, Anda tahu berapa yang kita dapat? Kurang 1 kursi. Kalau Bapak sebagai presiden dan Bapak sebagai wakil presiden, itu tentu saja berbeda. Kenapa kemudian Bapak men-switch keputusan itu dari presiden menjadi wakil presiden? Jawabannya nanti, Pak. Saya tadi sudah tanya Pak, jangan-jangan keputusan Bapak mengalihkan pilihan dari calon presiden, ya sudahlah nggak apa-apa jadi calon wakil presiden, ya pragmatis. Ya Prabowo sama aja, politisi standar Indonesia lah. Apa saja yang penting dapat kekuasaan. Jadi begini, yang saya usung waktu itu adalah perubahan paradigma ekonomi, perubahan mazhab ekonomi. Yang selama sekian puluh tahun mengagung-agungkan pasar bebas, neoliberalisme, kapitalisme yang tidak terkendali, semua serahkan kepada pasar. Ini yang saya lawan. Dalam kondisi tertentu saya ditawarkan menjadi wakil presiden. Perhitungan kita adalah demi memperjuangkan masalah Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 ini, apabila walaupun saya sebagai wakil presiden, tetapi ada pengertian khusus
diberi suatu kesempatan untuk mengadakan perubahan paradigma ekonomi tersebut, itu akan kita raih. Jadi tujuan pada saat sebenarnya. itu. Dan pada saat itu terus terang aja, dalam perundingan saya dengan Ibu Megawati, saya dalam pengertian itu saya diberi, kalau nanti kita menang, seandainya kita menang pada situ, saya diberi kepercayaan mengelola Sektor ekonomi. Ya. Alasannya itu ya. Alasan utama seperti itu. Jadi bukan wah pindah-pindah terus nanti jangan-jangan ditawarin jadi menteri juga mau juga gitu. Waktu itu ketika kalau misalnya ada yang menawarkan jabatan menteri, apakah mungkin Bapak akan terima? Kalau dengan menteri, dengan jabatan tertentu saya bisa melakukan perubahan paradigma, kembali ke pasal 33 Undang-Undang 45, Bapak akan terima? demi rakyat saya akan lakukan. Bapak sekarang sudah berapa? 60 tahun? Ya. 60 tahun. Nggak capek, artinya 60 tahun adalah masa yang paling penting untuk berpikir saya harus menikmati hidup, gitu kan? Bapak punya kesempatan untuk bisa pergi kemana saja. Kita tahu itu karena Bapak pengusaha yang sukses. Bapak bisa menikmati apa yang Bapak mau. Tapi kenapa Bapak berpayah-payah seperti ini? Ya kita juga tidak bisa merubah watak kepribadian di mana kita dilahirkan, kita dibesarkan, kita dibentuk. Saya dari sejak kecil, mungkin saya dibesarkan dalam keluarga pejuang, ya. Seluruh kehidupan saya dari kecil itu bicaranya adalah Republik Indonesia, ya kan, pengorbanan untuk membela negara dan rakyat, keluargamu yang gugur untuk merah putih. Jadi suasana merah putih, jadi saya kira ini bagian dari saya, sehingga obsesi saya adalah ingin melihat bangsa Indonesia kuat dan sejahtera. Tapi dengan kendaraan Gerindra sekarang, Gerindra ada di posisi lini bawah lah dalam perolehan suara, walaupun tetap saja masuk dan memberikan kontribusi anggota dewan di DPR begitu. Bagaimana nanti 2014 misalnya? Yeah. Kalau misalnya thresholdnya ditambah, kan jumlah suara sedikit, Bapak tidak terlalu bisa mempengaruhi undang-undang kan? Kalau misalnya thresholdnya ditambah, Gerindra kala itu mungkin tidak bisa sesuai dengan apa yang ditargetkan, back to square one dong. Jadi begini, kalau Anda lihat riwayat Gerindra, ya 2009, dari 100 sekian partai yang mendaftar, hanya 38 yang boleh ikut pemilu, ya kan? Ya. Jadi yang lolos verifikasi nasional itu 38 partai. Dari 38 partai, 9 yang masuk DPR RI. Ya. Partai yang baru berdiri kurang dari 1 tahun. Kalau saya cerita riwayat berdirinya Gerindra, mungkin Anda tidak percaya gitu. Ya kan? Kita berdiri dalam 2 minggu. Sesuatu yang mustahil untuk dibayangkan. Kita bisa menempati urutan partai ke-8 besar. Saya kira itu menunjukkan bahwa dukungan. Jadi Bapak optimis di 2014? Saya optimis. Ada suara yang mengatakan bahwa alasan Gerindra kemudian berbeda dengan Gerindra ketika Pansus Senturi. Iya. Ketika Bapak bergabung bersama partai-partai yang lain, berseberangan dengan pemerintah, katakanlah begitu. Kemudian tiba-tiba Gerindra lompat dan ada di sisi pemerintah. Ini yang mengejutkan partai seperti PD Perjuangan dan lain-lain lah, katakanlah, yang bersisian dengan Bapak. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah deal Prabowo dengan kekuasaan. Pertama alasannya karena Prabowo dijanjikan kursi menteri 2 katanya. Ada menteri pertanian dan yang lain lah atau apa gitu. Dan yang atau katanya dalam paket undang-undang politik nanti thresholdnya akan
diturunkan karena ada upaya untuk menaikkan threshold sehingga partai yang akan masuk dan bercokol katakanlah begitu di DPR itu akan makin sedikit. Bagaimana tanggapan? Saya bisa katakan di sini sama sekali tidak ada deal. Sama sekali tidak ada deal sama sekali. Jadi kita punya sikap kita sendiri. Ya. Saya katakan dari awal, saya sudah katakan berkali-kali ya, bahwa kita tidak otomatis mengatakan diri kita oposisi. Kita akan menilai kebijakan pemerintah kasus demi kasus. Nyatanya soal gedung DPR kita berseberangan hampir dengan semua fraksi di awal. Sekarang fraksi-fraksi terima kasih banyak yang gabung. Ya. Karena nggak mau populer sendiri Gerindra nanti. Ya kan? Kita punya sikap kita sikap moral dan sikap membela rakyat. Titik. Dan saya tegaskan di sini, saya menganggap tidak bijak, tidak arif kalau setiap pemimpin di tengah dia bekerja untuk rakyat, kita goyangkan, kita turunkan itu. Tapi beberapa hari yang lalu Bapak bertemu dengan Dewan Penyelamat Nasional dan... Oh, saya terima siapapun yang mau ketemu. Tapi ditanya apa yang saya nggak ngomong kepada mereka. Kalau ingin memperbaiki keadaan, semuanya harus lewat mekanisme kotak suara. Pemilu. Anda mau bikin revolusi, bikinlah revolusi lewat kotak suara. Revolusi harus damai. Saya percaya konstitusi, saya percaya dengan pemilihan umum. Bapak lebih prefer Anda Prabowo sebagai prajurit atau Prabowo sebagai politisi? Hari-hari ini politik menjadi komoditas. Semua orang berlomba-lomba untuk menjadi sesuatu di politik, bukan hanya pengusaha, bukan hanya militer, pelawak, penyanyi juga mau jadi politisi gitu. Sebenarnya apa sih sebenarnya di balik politik menurut Anda? Kalau kita buka buku ilmu politik ya, salah satu definisi pertama yang kita bisa ketemukan dari arti kata politik itu sendiri adalah bahwa politik itu dalam arti yang baik, dalam arti yang positif itu, politik itu adalah upaya memperbaiki kehidupan masyarakat. Jadi jangan artikan politik sebagai hal yang buruk, upaya mencari jabatan. Itu bagian dari politik. Fenomena itu Bapak perhatikan di Indonesia kan akhir-akhir ini kan? Oh iya, jelas. Itu yang membuat konotasi, membuat pandangan rakyat, pandangan masyarakat terhadap politik seolah sebagai sesuatu yang buruk, sesuatu yang negatif. Ya, tantangan kita adalah bagaimana kita upayakan politik yang bersih, politik yang baik, politik yang santun, politik yang beradab. Nah, itu yang tantangan bagi kita sebagai bangsa Indonesia ya. Buat Anda pribadi, Bapak lebih prefer Anda Prabowo sebagai prajurit atau Prabowo sebagai politisi? Prajurit profesional ya, prajurit aktif tentunya ada batasan umur. Ada batasan umur. Ya. Itu pekerjaan yang sangat berat secara fisik ya. Saya kira kalau di atas umur 50, 45 itu sudah sangat berat kalau di dinas aktif sebagai prajurit. Sesudah itu tentunya kita masih punya gairah, masih punya dinamisme ya. Kita ingin tenaga kita
pengalaman kita bermanfaat kepada masyarakat dan bangsa. Saya kira itu. Bapak pernah bilang bahwa sering tertipu di politik gitu. Nggak kapok tertipu politik. Ya, saya kira kita semua harus mengambil hikmahnya. Ya, saya ambil hikmahnya bahwa juga begini, kalau Anda bisa ditipu, sebetulnya itu salah Anda sendiri. Ya kan? Jadi, ya itu membuat kita harus lebih waspada. Saya nggak habis pikir aja. Tidak boleh terlalu naif dan lugu. Itu proses ya, proses pengalaman. Artinya begini, Anda sebagai... Makanya sebetulnya ya memang susah adaptasi tadinya dari seorang prajurit, seorang perwira di tentara semua kan serba jelas. Kalau jam 8 pagi acara mulai, jam 8 tepat acara mulai. Tapi kita harus sekarang fleksibel ya kadang-kadang. Ya, saya mau katakan saya nggak habis pikir Prabowo yang disegani orang, bahkan ada beberapa nama Prabowo tuh menjadi menjadi ketakutan gitu ya. Tapi ternyata Prabowo juga bisa ditipu. Tapi begini Pak, hubungan antara militer dan politik. Anda punya masa lalu dan itu tentu saja tidak bisa dihilangkan begitu saja ketika kita bicara langkah politik dan orang mengukur Anda dari track record Anda. Anda selalu dihubung-hubungkan dengan peristiwa Mei 98, pelanggaran HAM dan lain sebagainya. Dan apakah ini menurut Anda menjadi beban politik untuk Anda maju ke depan sebagai apapun lah, sebagai presiden dan seterusnya? Saya kira itu masalah ya sudah dibicarakan berulang bertahun-tahun, dikaji di mana, dan saya nggak kemana-mana, saya berada di Indonesia, saya hadapi. Saya kira lama-lama rakyat kita juga paham ya, sejarah juga membenarkan yang benar akan muncul. Saya fitnah-fitnah terhadap saya lama-lama juga hilang karena memang tidak benar, ya kan? Lama-lama orang sadar bahwa itu bagian dari politik perubahan rezim, ya. Saya waktu itu bagian dari rezim lama, jadi saya harus dihabisi, dikorbankan. Itu saya kira sesuatu yang saya terima sebagai risiko seorang pemimpin, risiko seorang pejabat, ya. Tapi bahwa itu kemudian membebani Anda dalam langkah Anda secara ya itu politik. Risiko saya harus hadapi, dan saya tidak kemana-mana, saya jawab, saya hadapi, ya terutama lama-kelamaan ya saya kira itu sudah jadi basi dan sudah banyak terbukti salah, ya. Banyak terbukti salah dan keliru, dan akhirnya rakyat pun menyadari itu, dan tentunya sekarang kalau saya ingin menawarkan suatu solusi kepada bangsa, saya menawarkan suatu jalan keluar daripada kemulut bangsa ini, tentunya rakyat akan menilai apa yang saya tawarkan itu masuk akal. Atau juga orang mengatakan begini, ada sebagian mengatakan kayaknya Prabowo adalah pilihan yang tepat karena langkahnya jelas dan tidak tergantung kepada sistem yang sekarang sudah ada. Dia mau dan berani untuk mengubah sistem yang dianggap salah sekarang ini dengan ekonomi kerakyatan yang Anda saat ini endorse gitu ya. Dan maaf ya saya salah. Sekarang sebagian daripada mereka-mereka yang berkuasa sekarang banyak mengadaptasi loh. Banyak program-program yang saya usung. Ya tapi orang kalau dulu saya bilang Indonesia mampu pertumbuhan 2 digit, dulu saya diketawain. Saya diejek. Dibilang Prabowo jual impian. Ternyata sekarang banyak di pemerintah, Kadin sendiri secara resmi, ketua Kadin yang baru mengatakan kita bisa dan harus 2 digit. Dan kita harus 2 angka pertumbuhan kalau kita mau bangkit. Tapi saya mengatakan lebih, tidak hanya pertumbuhan, tapi kualitas pertumbuhan itu. Jangan hanya pertumbuhan, tapi pertumbuhan hanya segelintir orang yang nikmati. Itu yang saya masalahkan. Sebagai contoh sekarang, banyak yang sudah puas, yang bangga dengan pertumbuhan Indonesia sekarang katanya 6%. Oke, katakanlah 6%. Tapi 6% itu didorong oleh apa?
didorong oleh konsumsi, didorong oleh pertumbuhan sektor mobil dan motor. Itu mobil dan motor itu nggak ada, pabrik Indonesianya nggak ada, milik Indonesia tuh nggak ada, pabrik mobil satupun nggak ada gitu. Jadi artinya pertumbuhan itu tidak dinikmati oleh bangsa Indonesia. Kiat Bapak itu apa sebenarnya buat Indonesia yang bersatu? Pemimpin kita. Kiat Bapak itu apa sebenarnya buat Indonesia yang bersatu? Sebetulnya kita kan sudah punya landasan yang kokoh, yang sudah teruji oleh sejarah, ya, yaitu Pancasila. Faktanya Pancasila tetap ada, karena Indonesia adalah negara Pancasila, begitu kan. Tapi kan kita akhir-akhir ini sering melihat, Pak, konflik horizontal. Ada konflik yang sangat serius atas nama keyakinan, kemudian melakukan upaya-upaya destruktif atas nama keyakinan. Yang salah pemimpinnya dong. Saya berpandangan seperti ini. Saya berpandangan bahwa kita jangan menyalahkan orang demi orang, ya. Marilah kita mencari akar permasalahan. Tujuan pertama suatu pemerintah adalah melindungi warga negaranya. Jadi konflik horizontal yang bisa meluas itu menurut pandangan saya, dan saya kira dibenarkan oleh sejarah, itu akan mudah dan terjadi manakala kebutuhan-kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi. Termasuk juga teror dan lain sebagainya. Saya kira begitu. Di mana pranata pemerintahan itu tidak kokoh dan kuat, ya kan? Ya akan meluas. Dan kita juga terlalu pesimistis, dalam arti kita juga harus mengakui dibandingkan dengan banyak negara lain, sebetulnya pranata negara dan bangsa kita juga tidak terlalu jelek. Tidak berarti kita lengah. Tidak berarti bahwa tidak ada kekuatan-kekuatan yang masih menginginkan Indonesia pecah. Ya. Kekuatan di dalam maupun di luar negeri. Ini tantangan bagi setiap pemimpin di Indonesia, ya. Saya kira demikian, ya. Jadi masalah yang timbul kayak seperti Ahmadiyah, teror bom, kemudian juga konflik atas nama keyakinan. Cara terbaiknya kan harus ada tindakan tegas. iya. Banyak orang yang menyatakan bahwa sekarang ini tindakan tegas itu agak susah, ya, begitu. Sama juga seperti NII misalnya. NII itu bahaya yang bisa dikatakan laten. Padahal kalau misalnya solusinya mau diselesaikan dengan tegas dan tepat, itu bisa saja. Tapi kok masih tetap ada? Ini ada apa sebenarnya, Pak? Saya punya pandangan, ya, bahwa kuncinya adalah dalam pendidikan. Apabila pendidikan nasional kita baik, ya, kita bisa mencegah meluasnya pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Kuncinya pendidikan, dan ini butuh peran serta dari tokoh semua agama. Alhamdulillah pemimpin-pemimpin umat beragama di Indonesia, ya, sebetulnya pemimpin mainstreamnya adalah cukup bijak, cukup moderat, cukup toleran dan cukup komit kepada Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ini kita bersyukur, ya, bahwa ada ekstremisme di semua negara yang begitu kaya saja seperti Amerika dan sebagainya, banyak yang ekstrem, banyak yang radikal. Nah, kita juga harus akui bahwa di dalam keluarga Nusantara yang begini besar, 247, ada pemimpin-pemimpin yang seperti itu, ya kan? Nah, ini butuhnya pendidikan, guru-guru, sekolah-sekolah yang berkualitas baik, supaya mengajarkan anak-anak kita hati-hati, jangan ikuti pemimpin-pemimpin yang seperti itu, ya.
Jadi kuncinya pendidikan. Nah, disitulah argumen saya selalu kita butuh menghimpun kekayaan nasional, kita harus punya dana yang banyak, yang cukup, kita harus investasi kepada pendidikan yang berkualitas. Hanya pendidikan yang bisa melawan radikalisme. Kuncinya pendidikan ya. Ini apa yang saya lihat dari kasus banyak negara dan pemahaman saya terhadap sejarah. Bapak tidak termasuk pihak yang menyalahkan katakanlah pemerintah atau presiden yang bersikap tidak tegas atau terlalu lunak terhadap pihak-pihak. Begini, saya selalu mengatakan ya. Saya pakai analogi sepak bola. Saya selalu bilang orang yang tidak berada di lapangan itu selalu paling gampang teriak. Jadi saya mengerti lah. Saya pernah dalam posisi tanggung jawab, walaupun saya waktu itu dalam tentara, saya sekarang dalam perusahaan saya, dalam partai, tidak gampang ya untuk memimpin banyak orang, ribuan orang, puluhan ribu orang. Ini yang dipimpin presiden itu ratusan juta gitu. Jadi gampang dibilang tidak tegas. Dan kalau saya tidak berani untuk bicara seperti itu. Maaf, saya ingin marilah kita berpikir rasional, kita jangan mencela, jangan mencari kesalahan orang. Marilah kita menyelesaikan masalah dengan rasional. Kalau ada kekeliruan, kita kritisi, kita kasih alternatif, ya kan? Tapi kita hormati koridor, kita hormati parameter, kita hormati tata cara dari kehidupan. Dikritik itu boleh. Saya kira kritik itu baik ya. Kritik, otokritik, tesa, antitesa, yang dihasilkan adalah sintesa. Saya percaya kritik yang tajam dan bagus itu akan menghasilkan kebijaksanaan yang baik. Dengan neoliberal dan ekonomi kerakyatan. Sekarang kita punya isu hubungan langsung kerjasama zero tarif atau mendekati nol tarif dengan Cina antara negara-negara ASEAN. Tanggapan Bapak sedikit saja. Saya sebetulnya ya termasuk orang yang dari awal, bukan sekarang, berapa belas tahun yang lalu, saya menganggap bahwa waktu itu agak terlalu gegabah kita cepat-cepat masuk free trade ini. Tetapi janganlah kita anggap remeh persoalan ini. Ya, ini menyangkut daya saing kita, ya. Sulit saya kira, ini masalah dilematis sebagai pengambil kebijaksanaan. Bapak bilang bahwa 2014 adalah target ya Pak ya? Dan apakah itu akan jadi komitmen? Bapak bilang bahwa 2014 adalah target ya Pak ya? Dan ya artinya itu adalah pertarungan terakhir, last battle kata Bapak. Saya lihat dari segi usia ya. Ya itu pribadi saya. Oke. Apakah itu akan jadi komitmen? Artinya begini Pak, ya kita kan, saya boleh dong a priori melihat apa yang terjadi sepak terjang para politisi. Nanti berhenti, nanti pengen lagi atau gimana Pak? Sebetulnya kalau Anda ikuti pidato-pidato saya dari pagi sampai malam, Anda akan melihat ya bahwa ini bukan soal pengen tidak pengen. Ini bukan soal pengen tidak pengen. Kalau ada sesuatu yang tidak benar, Anda diam, Anda abstain, atau Anda ingin melakukan perubahan, perbaikan terhadap yang tidak benar itu, ya kan? Kalau negara kita terancam, ada invasi dari luar, sebagai patriot, sebagai warga negara yang cinta tanah air, harusnya terpanggil. Terpanggil atau tidak? Harusnya terpanggil. Bukan soal pingin tidak pingin. Sekarang kalau kita lihat kondisi ekonomi tidak benar, kita punya keyakinan bahwa itu tidak benar, dan kita mengerti bagaimana kita bisa benarkan. Apa kita diam? Kalau kita lihat aset-aset negara yang begitu berharga, yang begitu produktif, kalau istilah bisnis, istilah ekonomi itu cash cow. Cash cow, menghasilkan cash, menghasilkan uang tunai bagi negara. Dijual, murah, ke bangsa lain. Kita tahu itu tidak benar, kita diam. Ya kan?
Dan kita kalau ngomong saja, suka nggak didengar di Republik ini. Iya kan? Nggak tahu ini akan dimuat, saya ngomong begini, nggak tahu. Maksud saya, apa kita akan diem dalam keadaan yang tidak benar? Saya terpanggil, kalau memang situasi sudah baik, kondisi sudah benar, ya kan? Sudah ada keadilan, sudah ada pemerataan, ya untuk apa kita cari-cari repot? Untuk apa saya berjam-jam keliling daerah, ya kan? Jadi ini bukan soal pingin tidak pingin, ini adalah masalah panggilan, masalah keyakinan, masalah ketidakrelaan melihat negara saya terpuruk, melihat bangsa saya diejek, melihat rakyat saya miskin. Saya nggak menerima bahwa negara yang begini kaya, rakyat kita masih susah cari makan. Satu saat saya pernah jalan, itu ada orang yang jualan kerupuk dengan sandal jepit. 20 kilo jalan kaki tiap hari, jualan kerupuk. Maksimal dia bisa dapat keuntungan mungkin Rp15.000, Rp20.000 sehari. Tapi dia harus jalan kaki 20 kilo, 10 kilo dari kampung dia naik dan 10 kilo turun. Tiap hari. Saya ini bekas tentara, saya ini infanteri dulu. Jalan kaki 20 kilo itu bukan pekerjaan ringan. Apalagi mau bawa beban. Apalagi bawa beban. Ini tiap hari kita lihat rakyat kita setengah mati cari makan. Jadi kalau ada orang bilang bangsa Indonesia malas, rakyat Indonesia, saya itu nggak terima. Saya lihat rakyat kita ini setengah mati. Ingin bekerja, kadang-kadang susah bekerja, tidak ada penghasilan, tidak ada pekerjaan. Ya kan? Nah, inilah tantangan bagi kita, golongan terdidik, bagaimana kita harus cara rasional mencari solusi-solusi yang benar, gitu loh. Harapan rakyat itu kan besar terhadap suatu perubahan dan keadilan. Ya. Ya. Saya bukan menganggap bahwa saya yang bisa menyelesaikan. Ya, saya bukan saya manusia biasa, tetapi saya sebagai pelaku ekonomi, saya melihat sumber permasalahan di Indonesia adalah model pembangunan ekonomi yang salah arah. Dengan sistem yang salah. Dengan sistem yang keliru. Dan ini bukan salah siapa-siapa, ini salah kita semua. Ya kan? Termasuk saya juga ikut dulu, saya ikut terkagum-kagum dengan sistem itu, ya kan? Pertumbuhan, setelah pertumbuhan nanti ada kekayaan, nanti kekayaannya akan menetes ke bawah. Kan itu kan teorinya itu. Kita tunggu-tunggu nggak netes. Berpuluh tahun nggak netes. Dan ternyata di sumbernya mazhab itu, ya, di Amerika saja mereka baru sadar bahwa kalau mengikuti logika mazhab ini, rakyat banyak akan menderita. Nah, ini tantangan bagi kita sekarang. Apa kita terus dengan sumber daya ekonomi kita biarkan terkuras habis, dibawa ke luar negeri dalam bentuk bahan mentah, kita hanya sebagai pasar, atau perubahan paradigma? Saya mengusung perubahan. Ya, maju dengan ide itu pasti akan menimbulkan pengaruh tentu saja gitu kan, karena selama ini ide itu sudah well established gitu loh, dan diakui dan bahkan di-endorse oleh kekuatan-kekuatan yang Bapak katakan itu tadi. Berarti ada resiko ketika Prabowo maju dengan mengusung alternatif sistem gitu. Itu sudah Bapak siapkan juga. Hidup adalah risiko ya. Kalau kita punya keyakinan, dulu Bung Karno waktu menyatakan kemerdekaan juga ada risiko kan. Benar nggak? Tidak terjamin bahwa gerakan kemerdekaan Indonesia akan berhasil pada saat itu. Belanda bagian dari sekutu, Inggris pemenang Perang Dunia Kedua, mendukung Belanda. Kita di ultimatum di Surabaya, kita di ultimatum di Bandung. Tapi rakyat kita menjawabnya dengan kalau perlu ya Bandung lautan api, Bandung bumi hangus, daripada tunduk kepada ultimatum orang asing. Saya ingat kata-kata Bung Hatta yang luar biasa ya.
merinding saya. Bung Hatta pernah mengatakan, lebih baik saya lebih senang melihat Indonesia tenggelam ke dasar lautan daripada menjadi anteknya negara asing, daripada jadi budaknya negara asing. Bung Hatta, orang yang begitu moderat, mengeluarkan kata-kata itu. Lebih baik Indonesia tenggelam ke dasar lautan daripada jadi. Itu resikonya termasuk Bapak juga dilarang untuk tinggal di Indonesia, jangan-jangan seperti zaman dulu lagi. Itu masa lalu ya, kita jangan kita cari musuh, jangan memperpanjang ketidakpahaman ya. Saya anggap itu salah paham ya, mereka tidak mengerti Prabowo ya kan? Saya bukan lawan siapapun ya. Saya hanya ingin Indonesia baik dan sejahtera, itu aja. Pak Prabowo, terima kasih atas waktunya di tengah-tengah kesibukan Bapak. Sukses mudah-mudahan. Terima kasih. Saya senang ditemani jalan-jalan keliling Nusantara ini.